Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 5A akan mempresentasikan tugas analisis struktur dan pemodelan portal baja 2 dimensi dengan mata kuliah struktur baja 1. Kelompok 5A terdiri dari saya sendiri, Emari Kusuma Sandi, dan teman saya, dan Aulia Cihan Salsabila. Oke, selanjutnya kelompok 5A sendiri menggunakan bangunan kafe relasi yang terletak di daerah Pogung, yang memiliki spesifikasi yaitu jarak antar kolom dari kafe relasi sendiri sebesar 600 cm dan tinggi antar lantainya yaitu sebesar 340 cm dengan jumlah lantai 2 lantai, dan panjang bentangnya yaitu sebesar 18 meter serta panjang setiap kolomnya yaitu 325 cm. Berikut adalah foto-foto dari kafe relasi sendiri, dan di sini bisa kita lihat tampak samping atau dari arah timur kafe relasi, dan selanjutnya tampak depan atau dari sisi utara, dan selanjutnya merupakan interior dari lantai 1, dan di sini merupakan interior dari lantai 2, dan selanjutnya adalah kita lihat bersama bahwa pada foto tersebut adalah detail dari sambungan profil baja. Dan di sini merupakan tampak kolom yang dilihat dari lantai 2. Dan selanjutnya adalah gambar dari denah dan potongan melintang pada kafe relasi. Dan di sini kita menggunakan satuan milimeter. Dan berikutnya adalah gambar potongan profil dari baja. Di sini kita menggunakan profil H BJ37 dengan ukuran 250 kali 250 untuk kolomnya, dan profil H BJ37 dengan ukuran 200 kali 200 untuk baloknya. Dan untuk potongan AA sendiri terletak pada bagian kolom atau seperti yang saya tandai dengan pointer, dan untuk potongan BB-nya sendiri ini digunakan pada baloknya. Seperti itu. Dan selanjutnya merupakan gambar dari denah struktural, dan di sini pada bagian ini merupakan daerah tributary area dengan menggunakan satuan milimeter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan pembebanan struktur atau beban mati atau biasa disebut dengan dead load. Untuk dead load sendiri terdiri dari beban kolom lantai 1, beban kolom lantai 2, beban balok lantai 1, dan beban balok lantai 2. Dengan indikator-indikator perhitungan yaitu berat jenis baja, luas penampang, panjang kolom, jumlah kolom, dan beban kolom. Dan untuk beban baloknya sendiri, perhitungan menggunakan beberapa indikator yang terdiri dari berat jenis baja, luas penampang, bentang portal, beban merata balok, dan beban balok. Kemudian untuk contoh perhitungannya, di sini bisa kita lihat bersama bahwa contoh perhitungan beban kolom atau key kolom pada lantai 1 yaitu dihitung menggunakan rumus berat jenis dikalikan dengan A, dikalikan dengan L, dan dikalikan dengan N. Dengan nilai akhir didapatkan 9,33 kN untuk beban kolom. Selanjutnya, untuk beban kolom pada lantai 2 digunakan dengan rumus yang sama dan didapatkan hasil akhir 9,33 kN untuk beban kolom pada lantai 2. Berikutnya merupakan contoh perhitungan dari beban balok lantai 1 yang terdiri dari beberapa perhitungan. Dan yang pertama, kita harus menghitung beban portalnya terlebih dahulu dan didapatkan hasil 18 meter untuk bentang portalnya. Selanjutnya, kita menghitung beban merata balok menggunakan rumus berat jenis dikalikan dengan A dan didapatkan hasil 0,498 kN per meter untuk beban merata balok. Selanjutnya, kita akan menghitung beban balok atau key balok menggunakan rumus L dikalikan dengan beban merata dan didapatkan hasil 8,976 kN, dan
Untuk perhitungan beban balok pada lantai 2 digunakan dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, dengan nilai untuk bentang portal pada lantai 2 yaitu sebesar 18 meter, beban merata balok sebesar 0,48 kN per meter, dan untuk beban balok atau ki balok didapatkan nilai sebesar 8,976 kN untuk beban balok lantai 2. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan pembebanan struktur atau beban hidup atau yang biasa disebut dengan live load. Untuk beban hidup atau live load pada lantai 1 terdiri dari beban hidup, lebar tributary area, dan beban struktur hidup. Dan untuk beban hidup ini, kami mendapatkan nilai yang berdasarkan dari SNI. Kemudian, di sini bisa kita lihat bahwa beban hidup pada lantai 2 yaitu sebesar 0. Hal tersebut dikarenakan pada pada lantai 2 ini tidak terdapat kegiatan atau aktivitas beban hidup seperti kegiatan-kegiatan manusia, dikarenakan ini terdapat pada atap. Kemudian untuk lebar tributary area pada lantai 2 yaitu sebesar 2,875 meter dan beban hidup struktur sebesar 0 kN per meter. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan dari beban lantai. Beban lantai sendiri dihitung menggunakan beberapa indikator yaitu beban hidup atau P sebesar, pada kasus ini lantai 2 sebesar 0 kN per meter persegi, dan lebar tributary area yang dihitung menggunakan rumus 5,75 dibagi dengan 2 dan didapatkan hasil 2,875 meter, dan beban hidup struktur atau KLL dihitung menggunakan rumus beban hidup dikalikan dengan lebar tributary area dan didapatkan hasil 0 kN per meter. Dan di sini pada perhitungan pembebanan struktur atau beban plat lantai, beban plat lantai atau ADL sendiri yaitu didapat dari hasil perhitungan berat jenis beton, kemudian ada beban atap, kemudian beban MEP, dan beban MEP ini dihitung dari plumbing atau pemipaan, kemudian electrical, kelistrikan seperti lampu-lampu, dan di sini untuk beban MEP itu dapat dihitung menggunakan rumus seperti yang ada pada slide ini. Merupakan contoh perhitungan beban plat lantai 1. Untuk beban plat lantai sendiri dihitung menggunakan beberapa perhitungan. Yang pertama, berat plat lantai dengan rumus berat jenis beton dikalikan dengan tebal plat lantai dan didapatkan hasil 288 kg per meter persegi. Selanjutnya, kita akan mencari berat spesi lantai yang dihitung menggunakan rumus berat jenis spesi lantai dikalikan dengan tebal lapisan lantai dan didapatkan hasil 54 kg per meter persegi. Selanjutnya, kita akan mencari berat merata plat lantai atau Ki ADL yang dihitung menggunakan rumus berat plafon ditambah dengan berat lantai ubin ditambahkan dengan berat plat lantai ditambahkan dengan berat spesi lantai dikalikan dengan lebar tributary area dan didapatkan hasil 10,5225 kN per meter. Dan selanjutnya adalah berat plat lantai yang didapatkan hasil akhir 189,406 kN. Dan untuk beban plat lantai 2 sendiri, dikarenakan tidak adanya aktivitas beban hidup, di sini berdasarkan perhitungan didapatkan hasil berat plat lantai sebesar 0 kg per meter persegi dan berat spesi lantai sebesar 0 kg per meter persegi dan berat merata plat lantai atau KADL sebesar 0,5175 kN per meter. Dan selanjutnya adalah berat plat lantai dan didapatkan hasil 9,315 kN. Dan selanjutnya di sini kita lihat bersama bahwa beban MEP pada lantai 1 dan lantai 2 memiliki sedikit perbedaan, di mana beban mati MEP pada lantai 1 yaitu sebesar 5 kg per meter persegi
Dan beban mati MEP pada lantai 2 sebesar 1,5 kg per meter persegi. Hal tersebut dikarenakan untuk MEP pada lantai 1 sendiri yaitu terdiri dari plumbing dan electrical. Sedangkan pada lantai 2 hanya terdiri dari electrical saja. Sehingga dari hasil perhitungan menggunakan rumus total beban MEP yaitu beban merata MEP dikalikan dengan bentang portal, didapatkan hasil total beban MEP pada lantai 1 sebesar 2,5875 kN, dan untuk total beban MEP pada lantai 2 didapatkan hasil 0,77625 kN. Selanjutnya di sini kita akan melihat bahwa salah satu yang mempengaruhi dari beban tersebut adalah beban atap. Dan beban atap sendiri dipengaruhi dari beberapa hal, yaitu ada beban kuda-kuda, genteng, dan gording. Untuk beban gording sendiri dipengaruhi oleh lebar tributary area, luas penampang, dan panjang gording keseluruhan. Dan untuk mengetahui panjang total dari gording tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah gording. Untuk mengetahui jumlah gording itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang diagonal dari gording tersebut. Dan di sini, untuk panjang diagonal dari gording tersebut pada kafe relasi karena atapnya itu berbentuk seperti segitiga siku-siku. Di sini 1800 merupakan panjangnya, dan di sini 180 itu merupakan dari tinggi dari diagonalnya, dan didapatkan menggunakan hasil Pythagoras sebesar 1806,239. Setelah itu, baru kita bisa menghitung jumlah gording dengan rumus panjang dari diagonal tersebut dibagi dengan 40. 40 di sini merupakan nilai yang kita dapat dari salah satu referensi yang menunjukkan bahwa jarak antar gording itu sebesar 40 cm. Kemudian didapatkan nilai jumlah gording sebesar 45,15. Kemudian setelah kita mendapatkan jumlah gording, nilai jumlah gording, selanjutnya kita bisa menghitung panjang total dengan rumus panjang bentang dikalikan dengan jumlah gording, yaitu panjang bentangnya 18 dikalikan dengan 45, dan didapatkan hasil panjang total sebesar 810 meter. Dan kemudian di sini ada juga contoh perhitungan dari profil U75x40. Di sini terdapat nilai A yaitu 8,818 cm persegi yang dijadikan dengan meter persegi yaitu sebesar 0,000882. Untuk BJ baja ringan itu sebesar 7.400, kemudian dijadikan dengan satuan kilonewton per meter kubik sebesar 74, dan beban gording tersebut yaitu dihitung menggunakan rumus BJ baja ringan dikalikan dengan A dikalikan dengan panjang total, dan didapatkan hasil akhir sebesar 52,855 kN. Dan selanjutnya di sini terdapat beban gording lantai 1 dan beban gording lantai 2. Dikarenakan atap dari relasi ini terdapat pada lantai 2, sehingga kita gunakan beban gording pada lantai 2 yang terdiri dari lebar tributary area atap sebesar 28,75, lebar tributary dan selanjutnya adalah berat jenis baja ringan sebesar 74 kN per meter kubik, luas penampang sebesar 0,008818 meter persegi, dengan jumlah gording keseluruhan yaitu sebanyak 45. Selanjutnya panjang gording keseluruhan yang dihitung menggunakan rumus jumlah gording dikalikan dengan lebar tributary area, dan didapatkan hasil 129,375 meter. Dan selanjutnya kita akan menghitung beban total gording dengan rumus berat jenis baja ringan dikalikan dengan luas penampang dan dikalikan dengan panjang gording, dan didapatkan hasil akhir 84,4123275 kN, dan beban merata gording dengan hasil akhir 4,69007375 kN per meter. Dan di sini terdapat beban kuda-kuda dan beban genteng pada setiap lantai. Dikarenakan pada relasi menggunakan genteng spandek, di sini
kita sudah menghitung berat jenis pandek dapatkan nilai sebesar 3,92. Nilai ini kita dapat dari referensi yang kita dapat yang menunjukkan bahwa berat jenis pandek sebesar 3,92 kg per meter persegi. Sedangkan untuk beban kuda-kuda itu dipengaruhi oleh beberapa indikator yang yaitu lebar tributary area, berat jenis dari baja ringan tersebut, kemudian luas penampang, jumlah kuda-kuda, panjang setiap kuda-kuda, dan didapatkan perhitungan beban total kuda-kuda sebesar 8,4915279 kN dan beban merata kuda-kuda sebesar 0,47175144 kN per meter. Dan di sini kita lihat ada contoh perhitungan dari beban kuda-kuda pada lantai 1 dan lantai 2 yang digunakan untuk menghitung panjang setiap kuda-kuda, yaitu menggunakan Pythagoras seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk beban merata genteng itu digunakan menggunakan rumus beban total genteng spandek dibagi dengan bentang portal dan didapatkan hasil akhir 0,0113309064 kN per meter. Selanjutnya, pada pembebanan ini kita menggunakan beberapa konfigurasi pembebanan. Dari beberapa konfigurasi pembebanan ini seperti konfigurasi pembebanan 1D plus 1 ADL plus 0,25L, kemudian ada 1D plus 1 ADL plus 1L, selanjutnya ada konfigurasi 1,2D ditambah 1,2 ADL ditambah 1,6L, dan dari beberapa konfigurasi ini didapat masing-masing total massa portal. Kemudian dari total massa portal ini kita sesuaikan dengan pemodelan yang telah kita lakukan pada SAP 2000. Dan setelah dilakukan pemodelan, didapatkan hasil error sebesar 0,19169.0902%. Dan selanjutnya, kami menggunakan pembebanan maksimum dengan konfigurasi 1,2DL plus ADL plus 1,6 LL. Dan bisa kita lihat bersama, di sini ada gambar dari bending moment diagram dan shear force diagram. Dan berikutnya adalah merupakan nilai dari PM rasio yang sudah kita perhitungkan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang perancangan kolom yang dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai perancangan kolom. Nah, untuk perancangan kolom sendiri, di sini kita gunakan profil H dengan ukuran 250 x 250 mm. Nah, untuk detail spesifikasinya dapat dilihat pada SNI 2610 tahun 2011, di mana ada tebal badan, tebal sayap, R, luas penampang, kemudian nilai IX, IY, ZX, ZY, seperti itu. Nah, kita masukkan di sini AG-nya berapa, IX-nya berapa, IY-nya berapa. Kemudian untuk SX, SY, ZX sama C atau inersia sendiri, karena belum diketahui, kita cari menggunakan rumus, di mana rumus SX sendiri adalah 1/6H kali BH pangkat 3 ditambah B min TW dikali H min 2TF pangkat 3. Untuk SY 1/6H dikali H min 2TF kali W pangkat 3 ditambah 2TF B pangkat 3. Untuk ZX sendiri B kali TF dikali H min TF ditambah setengah H min TF kuadrat kali TW. Nah, untuk inersianya sama dengan untuk C-nya, mohon maaf, C ini adalah torsi.
Kemudian C torsi ini 2 kali 1/3 BH pangkat 3 ditambah 1/3 H-2 TF kali TW pangkat 3. Nah, setelah itu kita gunakan mutu baja BJ37, di mana sesuai tabel ini, BJ37 memiliki nilai FY itu 240 MPa dan nilai tegangan putus minimum 370 MPa atau FU. Terus kita gunakan modulus elastisitas 200.000 MPa dan modulus geser 80.000 MPa serta konstanta pembengkokan. Konstanta pembengkokan dapat dicari dengan rumus IY H0 kuadrat per 4 untuk profil simetris ganda. Ini sesuai dengan SNI 1729 tahun 2015. Nah, selanjutnya kita lakukan cek terhadap tekuk lokal. Untuk melakukan cek terhadap tekuk lokal ini, kita perlu meninjau kelangsingan, di mana kelangsingan yang kita tinjau ada kelangsingan sayap dan juga kelangsingan badan. Kelangsingan sayap dan badan ini nantinya akan dibandingkan dengan batas kelangsingan dari sayap dan badan sendiri. Nah, untuk kelangsingan sayap, rumusnya adalah B per 2 TF. Kenapa per 2? Karena tinjauannya di sini dapat diketahui bahwa B itu setengah dari lebar sayap. Jadi kita harus gunakan B per 2 kali TF. Nah, untuk batas lambda atau batas kelangsingan dari sayap sendiri adalah 0,56 akar E per FY. Kemudian untuk lambda W atau kelangsingan dari badan dapat dicari dari rumus H per TW. Nah, untuk batas dari kelangsingan sendiri dapat dicari dengan rumus 1,49 akar E per FY. Nah, di sini dapat diketahui kita memperoleh nilai kelangsingan sayap itu lebih kecil dari kelangsingan batasnya sehingga merupakan non-langsing, elemen struktur non-langsing. Nah, untuk badan sendiri juga sama karena nilainya lebih kecil dari batas sehingga juga merupakan struktur non-langsing. Nah, yang selanjutnya adalah kita tinjau balok. Kenapa kita juga tinjau balok? Karena ini nanti kaitannya dengan kekakuan, di mana kekakuan nanti tinjauannya dari kolom juga dari balok. Tetapi untuk detail dari balok sendiri akan dibahas lebih lanjut pada analisis manual perancangan balok. Jadi langkah kedua adalah menentukan faktor kekakuan, di mana faktor kekakuan ini kaitannya dengan kolom dan balok. Nah, dalam kasus ini kita gunakan tinjauan terhadap kolom AB ini. Nah, untuk mengetahui nilai K-nya atau kekakuannya, kita harus tinjau kekakuan di A dan juga di B, di mana di A ini GA dimisalkan dengan GA, kemudian di B itu GP. Nah, GA sendiri rumusnya adalah sigma dari inersia kolom dibagi panjang kolom, kemudian dibagi lagi dengan inersia balok dibagi panjang balok. Begitu juga dengan di GP. Nah, kita ambil contoh misalnya A di sini. Nah, A di sini akan dipengaruhi oleh kolom yang sebelah sini dan balok di sebelah sini. Jadi rumusnya adalah inersia di kolom ini dibagi panjang kolom, yaitu 325, kemudian dibagi inersia balok ini dibagi panjang balok ini. Nah, untuk B juga begitu. Untuk yang titik B, berarti kita tinjau dari sini, sini, dan sini. Jadi jumlahan dari inersia kolom ini dibagi panjang kolom ini, terus ditambah inersia kolom ini dibagi panjang kolom ini. Kemudian hasilnya dibagi lagi dengan inersia balok ini dibagi panjang balok. Seperti itu. Nanti kita dapatkan nilai GA 1,43 dan nilai GB 2,86. Sehingga dengan menggunakan nomogram portal tak bergoyang, kita peroleh nilai K-nya 0,73. Kenapa kita gunakan portal tak bergoyang? Jadi pada tinjauan ini, berdasarkan pemodelan SAP, diperoleh beban maksimum terjadi bukan pada kombinasi beban yang mendapatkan pengaruh beban gempa, yaitu pada kombinasi 1,2 GL ditambah 1,2 LL ditambah 1,2 GL ditambah 1,2 ADL ditambah 1,6
LL. Seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh dari beban gempa sehingga portalnya tidak bergoyang. Kemudian kita lakukan cek tekuk elastis atau non-elastis. Nah, dengan tinjauan batang AB. Kita udah dapatkan nilai K 0,73, kemudian LB atau panjang kolomnya yaitu 325 cm atau 3,25 meter. Kemudian kita kalikan K dengan L, didapat nilai 237,25. Kemudian Ermin. Nah, Ermin ini didapat dari mana? Jadi Ermin ini diperoleh dari nilai minimum antara IX dan IY. Nah, di sini. Jadi, untuk R minimum tinjauannya dipilih dari yang maksimum dari ini, yaitu 6,32. Selanjutnya, lambda atau kelangsingan ini, lambdanya ini didapatkan KL per R min. Kemudian kita bandingkan dengan lambda batas, yaitu 4,71 akar E per FY. Nah, jika KL per R kurang dari sama dengan 4,71 akar E per FY atau lambda kurang dari lambda batas, maka dia tergolong tekuk non-elastis dan rumus FCR-nya menggunakan 0,658 pangkat FY per FE dikali dengan FY, seperti itu. Nah, kemudian jenis kolom kita tekuk non-elastis karena lambda ini lebih kecil dari lambda batas. Kemudian kita bisa cari FE dengan rumus sebagai berikut. FE pi kuadrat E per KL per R kuadrat atau pi kuadrat E per lambda kuadrat. Kemudian kita bisa cari FCR-nya dengan 0,658 FY per FE kali FY. Nah, lalu ini kan tadi tinjauan terhadap flexural buckling strength. Nah, kita juga meninjau terhadap torsional buckling strength, di mana FE pada torsional buckling strength ini dapat dicari dengan rumus seperti ini. Setelah kita dapat nilai FE, maka kita bisa menentukan nilai FCR lagi dengan rumus seperti ini. Lalu selanjutnya kita meninjau kuat tekan nominal atau PN. Nah, tinjauannya tetap sama, yaitu batang AB. Lalu kita cari PNC dan PNT. PNC ini tinjauannya terhadap flexural buckling strength, sementara PNT itu terhadap torsional buckling strength. Nah, untuk PNC sendiri rumusnya adalah 0,9 kali FCR dikali AG. 0,9 itu faktor pengalinya. Sementara FCR yang digunakan yaitu FCR flexural buckling. Sementara untuk PNT, FCR yang digunakan yaitu FCR torsional buckling. Sehingga dari dua nilai ini antara PNC atau PNT kita pilih yang terkecil yaitu PNC. Nah, jika dibandingkan dengan hasil dari pemodelan SAP, maka diperoleh errornya 2,89%. Ini masih kurang dari 5%, jadi memenuhi syarat. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan kuat lentur rencana atau MN. Dimana tinjauannya tetap sama, yaitu batang AB. Yang pertama kita lakukan cek terhadap tekuk lokal. Ini ada 3 parameter, yaitu lambda P, lambda R. Kemudian ini lambda untuk badan juga sama, jadi sayap juga sama badan. Nah, sebenarnya statusnya itu ada 3, yaitu kompak, non-kompak, sama langsing. Jika lambda itu kurang dari lambda P, maka dia kompak. Tapi jika dia lambda lebih dari lambda P kurang dari lambda R, dia non-kompak. Kemudian jika lambda sama dengan lambda P, dia itu langsing. Nah, karena di sini kita peroleh nilainya kompak, maka dalam perhitungan MN itu sama dengan MP, di mana rumus MP ini Fx dikali Zx. Zx udah kita ketahui di awal, dan jadi MP itu FY dikali ZX, di mana FY-nya tadi 240 dan ZX-nya udah kita ketahui di awal, di spesifikasi profil. Nah, kemudian kita bandingkan hasilnya dengan MN yang diperoleh dari SAP. Nah, maka diperoleh errornya itu cukup kecil, 0,0015%. Jadi ini masih memenuhi. Kemudian kita cek lateral torsional buckling-nya dengan panjang bentang kolomnya 325 cm. Terus kita juga cek LP-nya, di mana LP itu rumusnya 1,76
1,76 LY akar E per FY. Nah, kemudian kita cari X1, X2, kita bisa tentukan LR. LR ini dari mana? Jadi LR itu rumusnya seperti ini. 1,95 RTS E per 0,7 FY dan seterusnya. Nah, RTS sendiri dari mana? RTS juga sudah tertera di sini bahwa RTS kuadrat itu IH0 per 2 SX. Sehingga RTS sendiri adalah akar dari I0 H0 per 2 SX. Kemudian kita cek status. Nah, cek status ini kaitannya dengan grafik seperti ini. Jika dia karena dalam tinjauan ini nilai LB-nya lebih besar dari LP, akan tetapi dia kurang dari LR, maka dia termasuk inelastik lateral, di mana posisinya seperti ini. Nah, jadi tadi kan nilai LB kita tuh ada di sini. Jadi dia lebih dari LP, tetapi dia kurang dari LR, maka kondisinya adalah inelastik lateral. Kita cek statusnya inelastik lateral. Habis itu kita bisa nyari MN yang lateral torsional buckling dengan tinjauan CB terhadap CB, di mana ini CB ini dapat dicari dengan tinjauan terhadap momen 1/4 bentang, setengah bentang, dan juga 3/4 bentang. Nah, diperoleh nilai CB-nya 2,15. Dikarenakan nilai MN yang terbaru itu lebih dari MN awal, maka kita pilih yang kecil, yaitu MN awal 224,85 kN/m. Nah, acuan perhitungan MN-nya seperti yang udah aku sampaikan tadi. Jadi ketika LP kurang dari sama dengan LP, maka keadaan batas dari tekuk torsi lateral tidak boleh digunakan. Nah, jika LB-nya lebih dari LP kurang dari LR, maka rumus MN-nya seperti ini dengan menggunakan CB. Kalau LB-nya lebih dari LR, maka rumusnya FCR kali SX, mana harus kurang dari MP. Kalau lebih, yang digunakan MP. Kemudian langkah 4 adalah menentukan PU dan MU, di mana PU dan MU ini diperoleh dari kombinasi yang menghasilkan beban maksimum, di mana kombinasi beban maksimum diperoleh pada konfigurasi 1,2 DL plus ADL ditambah 1,6 LL. Nah, dari kombinasi ini diperoleh nilai PU 22,168 kN, VU 14,275 kN, dan MU 33,65 kN/m. Kita juga perlu perhatikan pada faktor amplifikasi atau faktor pembesaran. Akan tetapi, kalau pada portal tidak bergoyang, maka nilai V2-nya nanti 0. Karena dia tidak ada gaya lateral, sehingga PLT-nya juga 0. Nanti hanya ada sehingga PU-nya itu hanya sama dengan PNT dan MU hanya sama dengan B1 kali MNT. Nah, PU-nya sama dengan PNT yaitu 22,168, kemudian MU sama dengan B1 kali MNT, di mana kita dapat B1-nya 1,00059 ini dikali 33,69 didapatkan nilai MU 33,67 kN/m. Nah, nilai PU, MU, VU salah satu batang tinjauan AB seperti pada pemodelan SAP kita dapatkan sebagai berikut. Jadi langkah kelima adalah cek geser nominal. Nah, untuk cek geser nominal yang pertama kita harus lakukan cek terhadap kelangsingan badan, di mana seperti tadi lambda WH per TW, lambda batas 1,49 akar E per FY, kemudian kita bandingkan juga dengan 2,24 akar E per FY. Jika nilai lambdanya lebih kecil dari batas-batasnya, maka statusnya adalah non-langsing. Kemudian kita gunakan CV sama dengan 1, AW sama dengan 2250, di mana AW ini adalah luas badan, yaitu panjang badan dikali tebal badan. Terus kemudian kita cari FN. FN ini rumusnya ada di SNI 1729 tahun 2015, yaitu 0,6 AW kali CV dikali FY. Nah, untuk FP sendiri yaitu faktor geser. Untuk FP sendiri rumusnya adalah faktor geser dikali FN, yaitu kita gunakan faktor gesernya 1, FN-nya 324, jadi kita dapat 324 kN. Nah, jika kita bandingkan dengan hasil FN di SAP, maka FN di SAP itu juga diperoleh 324 kN, maka tidak terjadi error.
atau hasilnya sudah sesuai dengan hasil di SAP. Berikut ini output dari perhitungan pemodelan kita di SAP. Selanjutnya adalah terkait perancangan balok. Nah, pada perancangan balok ini kita gunakan profil H ukuran 200 x 200 mili dengan spesifikasi sudah tertera pada SNI 2610 tahun 2011. Nah, untuk T1 atau tebal badannya adalah 8 mm dan T2 atau tebal sayapnya adalah 12 mm. Untuk ketentuan lain juga sudah tercantum sehingga kita hanya perlu mencari CW dan juga HO. CW sendiri ini rumusnya adalah I HO kuadrat per 4. HO ini apa? HO ini adalah H dikurangi tebal sayap. HO itu tinjauan dari pusat sayap hingga ketemu pusat sayap lagi. Karena pusat berat sayapnya ada di tengah-tengah, begitu juga dengan atasnya, sehingga kita dapat simpulkan HO itu H dikurangi dari TF. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ima. Yang pertama adalah kita menentukan cek terhadap lenturnya, yaitu dengan menghitung lambda F, lambda PF, lambda RF, lambda W, lambda PW, dan lambda RW. Untuk lambda F dihitung menggunakan rumus B per 2 per TF didapatkan 8,3. Untuk lambda PF dihitung dengan rumus 0,38 akar E per FY didapatkan 10,96. Untuk lambda RF dihitung menggunakan rumus 1 akar E per FY. Kemudian dicek apakah hal tersebut kompak atau tidak kompak dengan cara lambda F kurang dari lambda PF, didapatkan hasil kompak. Kemudian untuk lambda W sendiri menggunakan rumus H-2 kali TF per TW, didapatkan hasil 22. Kemudian lambda PW menggunakan rumus 3,76 akar E per FY, didapatkan 108,54. Untuk lambda RW menggunakan rumus 5,7 akar E per FY, kemudian didapatkan 164,54. Kemudian dicek juga apakah kompak atau tidak kompak dengan lambda W kurang dari lambda PW, didapatkan hasil kompak. Kemudian untuk MN-nya sendiri menggunakan rumus FY kali ZX kali 10 pangkat min 6 dan dibandingkan dengan MN sub-nya yaitu didapatkan 123,15667. Kemudian dicek errornya didapatkan 0,00154275%. Kemudian kita menghitung LTB, yaitu ada LP dan LP. Untuk LP-nya sendiri kita mendapatkan 6 meter, dan LP-nya itu dihitung menggunakan rumus 1,76 dikali R-min dikali akar E per FY, didapatkan 2550,503 mm. Untuk parameternya sendiri ada RTS yang dihitung menggunakan rumus akar IY kali H per 2 kali SE, didapatkan 26,9336 mm. Untuk CB-nya itu didapatkan 1 dan C-nya juga 1. Kemudian LR-nya itu dihitung menggunakan rumus 1,95 RTS dikali E per 0,7 FY dikali akar JC per SXHO ditambah JC per SXHO kuadrat ditambah 6,76 kali 0,7 kali FY per E kuadrat. Kemudian dicek statusnya didapatkan LR kurang dari LB. Untuk MN-nya sendiri menggunakan rumus FCR kali S dikali SX dikali 10 pangkat min 6. Kemudian ada FCR, yaitu rumusnya sudah tercantum pada SNI 1729 tahun 2015. Kemudian MN yang dipakai itu adalah MN yang terkecil, yaitu didapatkan 123,15. Kemudian
lihat di sub-nya, itu mendapatkan MN 123,15667. Kemudian dicek errornya, didapatkan 0,00%. Selanjutnya adalah cek terhadap gesernya, yaitu ada lambda W sama lambda RW yang sudah diketahui sebelumnya, kemudian ada 2,24 akar E per FY didapatkan 64,663. Kemudian dicek statusnya itu didapatkan non-langsing. Kemudian FY-nya seperti terdapat di SNI, yaitu ada 240, hanya 200, TW-nya 8, TF-nya 12, CV-nya 1, terus kemudian untuk AW-nya itu dihitung menggunakan H kali TW, didapatkan 1600. Untuk FN-nya itu menggunakan rumus 0,6 FY kali AW kali CV, didapatkan 230,4. Kemudian untuk FP-nya itu ada 1 kali FN, jadi didapatkan 230,4. Kemudian dicek FP sub-nya, yaitu juga didapatkan 230,4, sehingga errornya adalah 0%. Kemudian selanjutnya adalah cek terhadap lendutan dengan kombinasi ASD. Karena dia balok, sehingga ada lendutan, jadi kita tinjau lendutannya. Kemudian dipilihlah balok kita, yaitu balok pemikul dinding atau finishing yang ketas. Jadi kita menggunakan L per 360, kemudian dibandingkan dengan sub, aman atau tidak, yaitu dengan kalau misalnya defleksi yang ada di sub kurang dari yang kita hitung, berarti itu artinya aman. Kemudian di izinnya tadi menggunakan L per 360, itu ada 6 meter per 360 didapatkan 0,0166 meter. Kemudian dicek defleksi di sub-nya, yaitu didapatkan 0,003077 meter, yaitu lebih kecil daripada yang kita hitung, sehingga aman. Ini adalah output sub kita. Oke, kemudian ditinjau PU, MU, VU pada baloknya. Ini adalah output yang terdapat pada sub. Oke, selanjutnya adalah perancangan sambungan. Yang pertama itu adalah menentukan PU, MU, FU-nya dari titik tinjau. Seperti sudah ditampilkan tadi, kita sudah menemukan PU, MU, dan PU-nya dari sub, yaitu mendapatkan FU 13,48, MU-nya 29,30, dan PU-nya 212,73. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan material dari section property dari baut yang digunakan. Kita menggunakan jenis baut A325M. Karena perhitungan ulirnya juga dihitung, sehingga kalau misalnya di lapangan itu jika kita desain pakai ulir sudah aman dan bisa digunakan. Kemudian untuk diameter baut dari A325M itu ada 22 mm. Kemudian luas bautnya itu didapatkan dari pi per 4 kali diameter baut kuadrat, itu didapatkan 380,1327 mm persegi. Kemudian ada IC, yaitu jarak ke tepinya itu didapatkan 40. Kemudian N-nya itu kita menggunakan 6 buah. Sebenarnya ini terserah kita, asalkan diusahakan genap. Langkah yang ketiga yaitu adalah menentukan material dan section property pada plat ujung balok. Kita menggunakan jenis plat baja yaitu ASTM A36. Jadi sambungan itu tidak langsung disambungkan ke balok selanjutnya. Jadi dihubungkan terlebih dahulu dengan plat sebelum ke batang selanjutnya. Dan kelompok kita menggunakan plat baja ASTM 36 yang
berdasarkan SMI didapatkan FY 240, FU 370, MPA hanya 200, B-nya 200, B aksennya 150, dan TP-nya 12. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan langkah keempat adalah menentukan garis netral, yaitu didapatkan S-nya dengan rumus H-2 kali IC per N per 2 min 1, itu didapatkan 60. Kemudian 3 dikali diameter bautnya, yaitu tadi diameter bautnya adalah 22 dikali 3 sehingga didapatkan 66. Kemudian dicek apakah memenuhi atau tidak memenuhi dengan cara yaitu S kurang dari 3 dB, yaitu didapatkan memenuhi. Kemudian dihitung 0,5 S-nya, yaitu didapatkan 30. Kemudian dicek jika IC-nya kurang dari 0,5 F, artinya adalah memenuhi. Kemudian menghitung delta, yaitu dengan 2 dikali luas bautnya per S-nya, didapatkan 12,67 mm. Nah, untuk selanjutnya itu adalah menentukan garis netral. Sebenarnya garis netral ini adalah rumusnya ada banyak, tapi intinya nanti kita akan menghitung X1 dan X2-nya. Yaitu ada A, B, C, yaitu A menggunakan rumus B aksen dikurangi delta per 2 didapatkan 68,66. Kemudian untuk B-nya sendiri menggunakan rumus min 1 kali B aksen kali H didapatkan negatif 30.000. Dan C-nya yaitu adalah B aksen dikali H kuadrat per 2 didapatkan 3 juta. Kemudian ditinjau dari A, B, C, yaitu didapatkan X1 dan X2-nya sebesar untuk X1 281,94 dan untuk X2-nya itu ada 154,96. Nah, kalau untuk menggunakan goal sheet didapatkan X 154,961. Jadi kita menggunakan X yang sama yaitu sebesar 154,961. Kemudian diperoleh garis netral tinjauan dari serat atasnya yaitu adalah 154,961 mm dan garis netral ditinjau dari serat bawahnya yaitu adalah H min X yaitu 45,038611 mm. Kemudian selanjutnya adalah menentukan tegangan lentur yang terjadi. Itu ada sigma 3, sigma 1, sigma 2, MU. Nah, untuk X sigma 1-nya sendiri yaitu menggunakan Golsik. Untuk sigma 3-nya yaitu menggunakan rumus sigma 1 dikali H min X per X, yaitu didapatkan 65,05. Nah, sigma 1-nya tadi menggunakan Golsik yaitu didapatkan 223,86. Nah, untuk sigma 2-nya yaitu menggunakan rumus sigma 3 dikali X min IC per H min X didapatkan 1,66,08. Nah, untuk MU-nya ini yaitu didapatkan dari SAP, yaitu didapatkan 293,04,600. Nah, untuk persamaannya sendiri didapatkan 293,04,600. Sehingga hasilnya sama. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan gaya tarik maksimum baut. Yaitu ada TU, T1, FNT, dan TD. Untuk TU yaitu menggunakan rumus lambda dikali S dikali sigma 2, yaitu tidak didapatkan 126.265,0894 Newton. Terus untuk TU1-nya yaitu dari 0,5 dikali TU, yaitu didapatkan 631,32,54469 Newton. Nah, untuk FNT-nya itu, karena kita menggunakan
A325 sehingga digunakan FNT-nya itu sebesar 620 karena tidak dikecualikan dari bidang gesernya. Kemudian untuk TD-nya itu menggunakan rumus 0,75 dikali FNT dikali AB. Itu didapatkan 176.761,71 Newton. Kemudian dicek apakah aman atau tidak amannya itu dengan TU1 kurang dari TD. Itu sehingga didapatkan hasil yaitu aman. Terus untuk efisiensinya yaitu menggunakan rumus TU1 per TD. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu menentukan geser baut. Itu dapatkan FNF-nya itu dari SNI yang tadi didapatkan 372 MPa. Kemudian ada FU1 yaitu FU yang didapatkan dari SAP dibagi N-nya. Kemudian didapatkan 2,246. Terus untuk FD-nya yaitu menggunakan rumus 0,75 dikali FNF dikalikan AB. Kemudian dicek apakah aman atau tidak amannya, yaitu menggunakan FU1 kurang dari FD. Kemudian didapatkan hasil bahwa hal tersebut adalah aman. Kemudian untuk rasio gesernya yaitu dihitung menggunakan FU1 dibagi FD. Didapatkan 2,118%. Nah, untuk selanjutnya adalah menghitung gaya tumpu baut. Kenapa dihitung sendiri-sendiri? Karena aku nggak bisa annotate ya. Balik nih guys. Bentar, annotate-ku nggak muncul. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah menentukan gaya tumpu baut. Kenapa dihitung sendiri-sendiri? Karena jarak antara sini dan sini itu berbeda sehingga dihitung sendiri-sendiri yaitu menggunakan rumus RD 0,75 dikali 1,2 kali IC dikali TP dikali FU kemudian dibagi 1000. Kemudian dicek satu persatu apakah FU-nya aman yaitu dengan cara maksudnya dicek apakah hal tersebut adalah aman atau tidak yaitu menggunakan rumus FU kurang dari RD total. Nah, RD totalnya itu ada 927,72 kN dan FU-nya didapatkan 13,48 kN sehingga FU kurang dari RD total sehingga aman. Kemudian untuk rasio gaya tumbuhnya yaitu dihitung menggunakan FU dibagi RD total didapatkan 1,45%. Langkah yang ke-9 yaitu kombinasi gaya tarik geser, yaitu terdapat FRV yang menggunakan rumus VU 1 per AB yaitu didapatkan 0,059. Kemudian ada F aksen NT yaitu menggunakan rumus 1,3 dikali FNT per 1000 dikurangi FNT per 1000 dibagi 0,75 kali FNV per 1000 dikali FRV, yaitu didapatkan 0,792. Kemudian dicek apakah memenuhi syarat atau tidak, yaitu menggunakan apabila F aksen NT kurang dari FNT, artinya adalah memenuhi syarat. Nah, kemudian didapatkan FNT yaitu 0,62 dan F aksen NT-nya 0,792. Nah, apabila FNT kurang
lebih kecil dari F aksen NT, yaitu yang digunakan adalah FNT-nya. Tetapi apabila FNT lebih besar dari F aksen NT, yang digunakan adalah F aksen NT. Nah, karena kita FNT-nya kurang dari F aksen NT, sehingga yang digunakan adalah FNT, yaitu sebesar 0,62. Kemudian ada TD, yaitu menggunakan rumus 0,75 dikalikan FNT yang digunakan tadi, dikalikan AB dikali 1000 didapatkan 176.761,7107 Newton. Nah, kemudian dicek apakah aman atau tidak aman, yaitu menggunakan TU1 kurang dari TD, yaitu didapatkan aman. Kemudian untuk efisiensi kuat tariknya, yaitu dengan itu menggunakan FU1 per PD didapatkan 35,71%. Kemudian untuk ini adalah hasil desain dari perancangan sambungan kita, yaitu menggunakan baut A325 dengan tepatnya itu adalah 12 dan juga menggunakan profil dari H200x200. Sekian presentasi dari kelompok 5A. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.